Ya bercanda sama gurunya, pokoknya gurunya itu ketika kita lihat diajak bercanda senang, itu sudah cukup. Tapi ketika sudah mulai tidak senang, kita hentikan cara kita. Itu yang pertama. Yang ketiga, tidak bercanda secara keterlaluan. Yang keempat itu tidak membandingkan guru satu di hadapan guru yang lain. Itu yang keempat ya. Misal sampean enek, pasti di setiap sekolah, lembaga atau apapun pasti sampean ada condong pada guru yang ini, guru yang ini, guru yang ini, seperti itu. Tapi sikap kita kalau di kitab Taisirul Kholaq itu kita tidak boleh membandingkan secara langsung. Sama semisal enek Pak A sama Bu B, sampean kita lebih suka guru yang Ibu B semisal. Sampean nggak suka sama Pak B karena galak semisal. Terus sampean bilang, Pak saya nggak suka sampean karena terlalu galak, lebih enak diajari Bu B semisal gitu. Nah itu tidak boleh. Di kitab Taisirul Kholaq kita membandingkan secara langsung di depan guru dengan guru yang lain, itu tidak boleh sama sekali. Kalau memang kita kurang cocok ya lebih baik dipendam. Karena intinya semua guru itu sebenarnya sama saja, ingin yang terbaik untuk muridnya. Tapi kadang murid itu salah menerima sikap gurunya. Nah, jadi sebenarnya itu sama saja. Dan intinya kita tidak boleh membandingkan. Yang keempat itu tidak boleh membandingkan guru satu dan guru lain di depannya secara langsung. Itu tidak boleh. Nah, dan karena apa? Yang seperti itu nanti akan menimbulkan kefahaman atau salah sangka bahwa gurunya itu merasa terhina, pasti merasa terhina. Maka oleh sebab itu tidak boleh bagi seorang murid membandingkan guru satu ke guru yang lain. Kita harus meyakini semua guru saya itu semua sama saja. Memang ada yang agak galak, ada yang asik, ada yang seneng guyon, tapi semuanya itu sama saja tujuannya agar kita itu menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi tidak patut untuk dibandingkan yang satu dengan yang lain. Yang terakhir, kalau di kitab sebenarnya banyak, tapi yang di sini disebutkan 5 saja. Yang terakhir atau yang kelima, sikap seorang murid pada gurunya itu harus bagaimana? Allah yasuddahul haya'u anisu'ali amma la ya'rifu. Ketika kita punya sifat malu. Jadi sifat malu tidak mencegah kita untuk bertanya soal yang tidak kita ketahui. Nah, jadi intinya jangan malu untuk bertanya. Pokoknya sampai nurung paham dan takoo. Semisal masih sak kelas wis paham, sampean semisal sing urung paham dewe, bilang saja sama gurunya. Karena guru itu lebih senang ketika muridnya enggak paham itu bertanya. Dia tahu dan nanti bisa diajarkan lagi. Yang terakhir, sikap kita pada seorang guru adalah tidak malu ketika sifat malu itu tidak mencegah kita untuk bertanya hal yang tidak kita tahu. Intinya jangan malu bertanya, gitu aja. Pokoknya lek isin ya wis bene, tapi takok panggau takok, tetaplah bertanya biar semuanya nanti mudah. Karena nanti guru itu lebih lega ketika sampean semisal nggak paham itu langsung tanya, itu lebih lega daripada sampean diam saja nggak paham wis meneng wae. Ndang takok ulangi Bu, ulangi Pak, gitu. Ketika zaman semisal gini ya, perbandingan kalau kita di Lirboyo itu kita bandingkan, kalau di sini kan masih babat bahasa nih, di Kiai Pondok Pesantren kita Kiai Haji Ahmad Bajuri itu Lirboyo itu kok ketok pinter ya apa? Ya kan sebenarnya sama saja, kayak kita itu sama saja. Mereka itu cuma enggak malu untuk bertanya. Ketika diajari gurunya enggak paham, pasti tanya temani. Akhirnya semuanya itu enggak ada yang ketinggalan dalam masalah pelajaran. Makanya kita pinter kabeh. Jadi untuk saat ini itu yang paling cepat, paling mudah sampean bendang pinter itu banyaklah bertanya pada gurunya.
Banyaklah bertanya pada gurunya. Ora iso takok, ora iso takok. Lek perlu diulangi minta diulangi, gitu aja. Nanti zaman bisa yo tes-tes olimpiade atau apapun, zaman menjadi sekolah yang terbaik, murid-murid yang terbaik. Jangan malu untuk bertanya. Nah, itu adalah yang ketiga. Ini masih 10 menit, 5 menit saja ini saya sedikit tambahkan materi. Jadi tadi kan adab seorang murid yang pertama harus dimiliki oleh dirinya sendiri, yang kedua sikap pada gurunya, yang ketiga ini adalah sikap seorang pelajar pada temannya. Jenenge teman itu juga hak untuk memiliki sikap yang harus dilakukan. Saman duwe konco, saman belajar koncone akeh, lah sikap saya pada teman itu harus bagaimana? Itu di kitab Taisirul Khalaq. Ama adabuhu ma ikhwani, sikap seorang pelajar pada temannya itu banyak sekali. Antara lain yang pertama faminha ihtiramuhum. Yang pertama adalah memuliakan mereka. Duwe konco ya dimulyakni, ojo kok dibully, ojo kok seneng dianoni, semisal begitu. Karena semuanya itu kita tidak tahu. Konco sing sampean anoni sok lebih sukses dari kita nggak tahu. Lebih sukses semisal sampean wis gede kok biyen sering tak bully, saiki dadi bosku kan malah kisinan kan ngono kuwi. Jadi yang lebih baik itu tetap memuliakan. Paling minimal itu kita tidak membuli, tidak menghina gitu aja. Jadi misal koncone kok ireng diceluk si black, tidak boleh yang seperti itu. Jadi tetap harus dimuliakan. Kadang kita itu memang tujuannya pengen bercanda, tapi kadang yang kita ajak bercanda itu nggak suka. Jadi pinter-pinter dalam bersikap. Bercanda boleh, tapi jangan sampai bercanda yang menghina. Jadi yang pertama adalah memuliakan teman kita. Yang kedua adalah tarkuh tikori wahidin minhum. Tidak boleh menghina pada temannya. Ini hampir sama yang pertama, tapi beda istilah saja. Tarkuh tikori wahidin minhum. Tidak boleh menghina salah satu teman. Karena mungkin kita itu tujuannya bercanda, tapi dengan cara menghina itu salah. Carilah bercandaan yang memang tidak menghina. Misal koncone awake gampang goblok, ora pinter, ora ndang pinter-pinter, ora ndang iso-iso, diceluki stupid semisal, enggak boleh. Itu kadang lek sampai balik ning awake dhewe kan bahaya, nular. Jadi lebih baik lek koncone awake itu teman kita itu ketinggalan diwarai, ndang diajari, aja malah dihina-hina. Engko lek sampean ketularan dengan stupide malah bahaya. Jadi lebih baik diam saja, minimal tidak menghina. Jadi yang kedua di kitab Taisirul Khalaq itu meninggalkan penghinaan pada temannya. Yang ketiga adalah tarkus ti'la'i alaihim. Tidak boleh sombong di depan teman sampean. Tidak boleh sombong. Sampean semisal ranking 1 koncone kok ranking 15. Terus merasa pintar dewe, akhirnya bersikap seenaknya. Itu enggak boleh. Di kitab Taisirul Khalaq itu tidak boleh sombong di depan temannya. Yang keempat, wa minha alla yaskhara bibati ilfahmi minhum. Tidak meremehkan ketertinggalan teman dalam memahami pelajaran. Itu yang keempat. Sikap kita sebagai seorang pelajar itu tidak meremehkan ketertinggalan teman kita pada pelajaran. Semisal sampean diajari matematika langsung paham, koncone ora paham-paham. Diajari bahasa Inggris sitoke wis paham, sitoke ora paham-paham. Kowe kok goblok, kowe kok ora iso-iso to ngono ae. Jangan seperti itu. Tidak boleh meremehkan ketertinggalan teman dalam masalah kefahaman. Lah saumpama ora iso langsung ditanggepi. Endi sing ra iso kene tak